Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat semuanya. Pada video pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang ikatan kimia. Indikator pembelajaran pada pagi hari ini yaitu bisa kita lihat di PowerPoint. Yang pertama adalah menjelaskan kecenderungan unsur untuk mencapai kestabilan. Yang kedua, menerapkan struktur Lewis dalam ikatan kimia. Yang ketiga, menjelaskan proses pembentukan ikatan kimia. Yang keempat, menyajikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi ikatan kimia yang akan kita bahas itu ada 4, yaitu yang pertama adalah kestabilan atom, ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Di kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai ikatan kimia. Salah satunya adalah garam. Garam merupakan gabungan dari dua unsur, yaitu Na dan Cl. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa mereka harus berikatan? Kenapa Na dan Cl tersebut harus berikatan? Kenapa tidak sendirian saja? Nah, untuk itu kita simak sama-sama. Jadi, unsur-unsur di alam pada umumnya tidak terdapat atau jarang dalam keadaan unsur bebas. Kita lihat contohnya yaitu pada logam besi Fe terdapat dalam mineral hematit Fe2O3. Jadi, Fe tersebut, besi tersebut harus berikatan dengan oksigen terlebih dahulu untuk membentuk mineral hematit, yaitu menjadi Fe2O3. Begitu pula dengan magnet Fe3O4 maupun limonit HFeO2. Secara alamiah, besi tidak terdapat pada keadaan murni. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa unsur jarang ditemukan dalam keadaan bebas? Jadi, unsur jarang ditemukan dalam keadaan bebas karena dalam bentuk bebasnya unsur tersebut tidak stabil dan cenderung membentuk ikatan dengan yang lain. Nah, seperti yang akan kita bahas nanti yaitu ada ikatan ionik dan ikatan kovalen. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa tidak semua unsur-unsur tersebut tidak stabil, tetapi ada yang stabil, yaitu pada sistem periodik unsur kita bisa lihat bahwa terdapat unsur-unsur yang stabil. Contohnya yaitu pada gas mulia pada golongan 8A. Gas mulia dijadikan acuan dalam kestabilan unsur karena di alam ditemukan dalam bentuk murninya. Kita bisa lihat dari helium. Helium merupakan terbentuk dari helium murni dan tidak berikatan dengan apapun. Begitu juga dengan unsur-unsur gas mulia yang lain. Maka acuan dari kestabilan unsur yaitu dilihat dari gas mulia. Nah, menurut J.N. Lewis dan Kossel, kestabilan gas mulia itu berkaitan dengan konfigurasi elektronnya. Gas mulia lebih stabil karena memiliki konfigurasi elektron yang penuh. Sekarang kita melihat konfigurasi elektron dari gas mulia. Yang pertama yaitu ada unsur He dengan nomor atom 2. Kalau kita konfigurasikan, konfigurasi berdasarkan kulit atom, yaitu kulit pertama hanya boleh diisi oleh 2 elektron dan memiliki elektron valensi dari He yaitu 2. Lalu untuk Ne memiliki nomor atom 10, maka konfigurasinya yaitu 28 dan elektron valensinya itu 8. Bisa dilihat konfigurasi elektron dari gas mulia pada PowerPoint. Jadi, konfigurasi gas mulia ini memiliki elektron valensi berjumlah 8, yaitu dari Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Pengecualian untuk unsur He yaitu memiliki elektron valensi 2 karena nomor atomnya itu hanya 2. Nah, konfigurasi elektron yang memiliki elektron valensi 8 disebut dengan oktet dan elektron valensi 2 dinamakan dengan duplet. Dan kestabilan unsur merupakan unsur-unsur yang memiliki elektron valensi 8 atau 2. Jadi, unsur tersebut dapat stabil jika memiliki konfigurasi yang sama dengan gas mulia, yaitu oktet ataupun duplet. Sekarang, bagaimana suatu unsur dapat mencapai kestabilan seperti kestabilan gas mulia? Suatu unsur tersebut dapat mencapai kestabilan seperti gas mulia
yaitu dengan cara melepas atau menerima elektron. Yang pertama yaitu langkahnya adalah mengkonfigurasikan unsur tersebut. Misal yaitu unsur Na dan Cl. Langkah pertama yaitu kita konfigurasikan terlebih dahulu unsur Na. Unsur Na memiliki nomor atom 11, jadi konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Nah, elektron valensinya itu 1. Elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terluar dari suatu unsur. Na memiliki elektron valensi 1. Kita bisa lihat pada SPU golongan 8A di gas mulia bahwa Na itu lebih dekat dengan 10 Na. Maka Na harus melepas 1 elektron agar stabil. Atau cara yang lainnya, untuk membuktikan Na tersebut melepas atau menerima elektron, yaitu jika kurang dari 4, jika elektron valensi itu kurang dari 4, maka melepas elektron. Jika elektron valensinya itu lebih besar sama dengan 4, maka menerima elektron. Kalau Na memiliki elektron valensi 1, maka kurang dari 4. Jadi, Na harus melepas 1 elektron agar stabil. Nah, selanjutnya yaitu Cl. Cl nomor atomnya yaitu 17. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Jadi elektron valensinya yaitu 7. Kulit terluarnya ini elektronnya ada 7, 2 dan 5, 7. Maka untuk membuktikan Cl ini melepas atau menerima elektron, elektron valensinya ini ada 7, berarti lebih dari sama dengan 4. Maka Cl harus menerima 1 elektron agar stabil. Jadi Na dan Cl dapat berikatan dan stabil menjadi NaCl karena mereka saling melepas dan menerima elektron. Kesimpulan dari kestabilan unsur yaitu untuk mencapai kestabilan, unsur dari golongan lain cenderung membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia. Selanjutnya yaitu struktur Lewis. Struktur Lewis merupakan cara penggambaran elektron valensi dari atom-atom yang digunakan untuk berikatan. Nah, penggambaran simbol Lewis itu digambarkan dengan simbol titik atau silang, jadi bebas. Sekarang langsung contoh soal, yaitu gambarlah simbol Lewis untuk atom Cl. Cl memiliki nomor atom 17. Maka kita konfigurasikan terlebih dahulu. Cl konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Dan elektron valensinya itu ada 7. Sekarang kita akan menulis unsur Cl-nya terlebih dahulu. Kita tulis dulu unsur Cl-nya. Lalu di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah ini kita bisa menuliskan struktur Lewisnya, yaitu jumlah dari elektron valensinya. Bisa menggunakan titik atau silang. Kita menggunakan titik saja. Kita isi di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawahnya ini sesuai dengan elektron valensinya. Kita isi dari kiri terlebih dahulu. Mengisi elektron valensi di struktur Lewis harus berpasangan. Kita tulis di sebelah kiri dulu, lalu di atas atau di bawah dulu, terserah. Lalu baru di sebelah kanan. Karena ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 elektron, jadi ada 6 elektron, maka kita masih kurang 1 elektron di sebelah kanan. Nah, sudah jadi, ini merupakan struktur Lewis dari Cl. Nah, sudah paham semuanya? Penggambaran struktur Lewis ini cukup mudah ya, tetapi ini kalian wajib bisa karena berhubungan dengan ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan koordinasi yang akan kita bahas nanti. Jadi, kalian harus benar-benar bisa untuk menggambarkan struktur Lewis. Sekarang kita masuk ke ikatan kimia.
Ikatan kimia merupakan tarik-menarik antara dua atom atau lebih membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Ikatan kimia ini ada 3 macam, yaitu ikatan ion, kovalen, dan ikatan logam. Ikatan kovalen dibagi menjadi 4 lagi, yaitu ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3, dan yang terakhir yaitu ikatan kovalen koordinasi. Ikatan ionik. Ikatan ionik merupakan gaya tarik-menarik antara ion yang berbeda muatan atau gaya elektrostatik. Syarat ikatan ionik itu ada 2. Yang pertama itu ada serah terima elektron, yaitu ada yang memberi dan ada yang menerima elektron. Dan yang kedua adalah terbentuk antara unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam itu melepas elektron dan membentuk ion bermuatan positif yang disebut dengan kation. Unsur non-logam menerima elektron, membentuk ion bermuatan negatif atau anion. Selanjutnya, pembentukan ikatan ionik antara Na dengan Cl. Langkah pertama adalah kita identifikasi terlebih dahulu. Na dan Cl ini merupakan unsur apa? Na merupakan unsur logam karena termasuk dalam golongan 1A. Cl merupakan unsur non-logam karena termasuk dalam golongan halogen atau 7A. Nah, sekarang kita konfigurasikan terlebih dahulu unsur Na. Unsur Na dengan nomor atom 11, konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, dan elektron valensinya adalah 1. Nah, karena elektron valensi dari Na itu 1, maka kurang dari 4. Jika elektron valensi kurang dari 4, maka melepas elektron, yaitu sebanyak 1 elektron agar stabil. Ingat, konsep menangkap atau menerima elektron itu untuk mencapai kestabilan. Untuk mencapai stabil, maka elektron valensinya harus berjumlah 8 atau 2. 2 itu hanya untuk unsur-unsur tertentu saja. Nah, untuk unsur Na ini elektron valensinya 1, maka kurang dari 4. Maka Na harus melepas 1 elektron agar stabil. Nah, jika digambarkan dengan struktur kimia, maka di sini Na melepas 1 elektron membentuk ion Na+. Seperti itu. Begitu pula dengan unsur Cl. Unsur Cl memiliki nomor atom 17. Maka konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Karena elektron valensinya 7, yaitu lebih dari 4, maka Cl harus menerima 1 elektron agar stabil. Seperti itu. Jadi, jika dituliskan dalam struktur kimianya, Cl menerima 1 elektron membentuk ion Cl-. Dan dituliskan yaitu menjadi NaCl. Nah, di sini kan Na sudah melepas 1 elektronnya dan Cl juga menerima 1 elektron. NaCl ini Na dan Cl bisa membentuk ikatan ion karena kedua syaratnya sudah dipenuhi. Sekarang kita tuliskan rumus Lewisnya. Jadi, Na memiliki elektron valensi 1. Maka ditulis di sini simbol titik biru di sebelah Na. Dan Cl memiliki elektron valensi 7. Maka digambarkan titik-titik sebanyak 7. Kalau seperti ini, kalau Na sendiri dan Cl sendiri, maka tidak stabil. Maka mereka harus berikatan agar stabil. Maka untuk menjadi stabil, Na akan memberikan 1 elektronnya kepada Cl. Dan Cl akan menangkap 1 elektron dari Na agar mereka stabil. Elektron valensi dari Cl ada 8, dan Na ketika dia melepaskan 1 elektron terluarnya juga 8. Jika Na melepaskan 1 elektronnya, maka elektron valensi dari Na juga 8.
Na dan Cl ini berikatan secara ionik. Sifat senyawa ionik yang pertama adalah kristalnya keras tetapi rapuh. Maksudnya gimana? Jadi, senyawa ionik itu terdiri dari ion positif dan ion negatif. Jika ion positif dan ion negatif berdekatan, maka akan keras, akan saling berikatan. Jadi, susunannya itu ion positif, ion negatif, ion positif, dan ion negatif. Jika mendapat tekanan dari luar atau ditekan terus, maka ion-ion tersebut akan berubah dan akan bercampur. Bisa saja yang ion positif bergabung dengan ion positif juga. Nah, ketika ion positif dan ion positif ini bergabung, maka akan terjadi tolak-menolak. Jika terjadi tolak-menolak, maka kristal tersebut akan pecah atau rapuh. Sifat senyawa ionik yang kedua adalah memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Yang ketiga yaitu larut dalam air, dan yang terakhir adalah dapat menghantarkan arus listrik pada lelehan dan larutan. Yang kedua adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Nah, syarat-syarat ikatan kovalen juga ada dua. Yang pertama yaitu sama-sama menangkap elektron. Yang kedua adalah sama-sama unsur non-logam. Kita ingin mengetahui ikatan antara hidrogen dan klorin, maka kita harus mengkonfigurasikan terlebih dahulu kedua unsur tersebut. Yang pertama adalah hidrogen, yaitu memiliki nomor atom 1, jadi konfigurasi elektronnya itu 1s2. Dan elektron valensinya itu ada 1. Lalu klorin yaitu dengan nomor atom 17, maka konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 dan memiliki elektron valensi sejumlah 7. Nah, sekarang kembali lagi melihat syarat dari ikatan kovalen. Yang pertama adalah sama-sama non-logam. Maka ini sudah lolos karena H dan Cl merupakan sama-sama non-logam. Nah, untuk syarat yang kedua adalah sama-sama menangkap elektron. Kita lihat dulu, H ini memiliki elektron valensi 1. Jadi, jika ingin mengikuti kaidah duplet, maka H harus menangkap 1 elektron agar dapat mengikuti kaidah duplet sehingga H tersebut stabil. Lalu, Cl harus menangkap elektron sebanyak 1. Karena ini elektron valensi dari Cl itu 7, maka kurang 1 elektron. Jadi Cl harus menangkap elektron sebanyak 1 untuk mengikuti kaidah oktet. Sekarang kita menggambarkan struktur Lewisnya. Di sini H elektron valensinya 1, maka disimbolkan simbol titik hijau 1. Lalu Cl memiliki elektron valensi sebanyak 7, maka disimbolkan simbol silang ini sebanyak 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk stabil, H harus menangkap 1 elektron dari Cl. Seperti ini. Nah, Cl juga belum stabil, maka harus menangkap 1 elektron dari H. Nah, karena penggunaan bersama elektron ini dinamakan ikatan kovalen karena adanya pemakaian elektron secara bersama-sama. Selanjutnya, ikatan kovalen itu ada 4 macam. Yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ikatan kovalen tunggal. Jadi, ikatan kovalen tunggal adalah terjadi bila terdapat satu pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama. Langsung ke contoh saja, yaitu hidrogen klorida, unsur H dan Cl. Ini contohnya seperti pada slide sebelumnya, yaitu elektron valensi dari H itu ada 1, maka dituliskan di sini struktur Lewisnya disimbolkan dengan titik hijau ini 1. Lalu Cl memiliki elektron valensi sebanyak 7, maka di sini ditulis simbol silang sebanyak 7.
Nah, karena H dan Cl ini belum stabil, maka H membutuhkan satu elektron dari Cl. H menangkap satu elektron dari Cl. Dan Cl juga harus menangkap satu elektron dari H agar stabil. Nah, karena pemakaian bersama satu pasang elektron ini dinamakan dengan ikatan kovalen rangkap tunggal. Karena HCl berikatan satu pasang elektron, sehingga bisa digambarkan dengan strip 1. Selanjutnya adalah ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah terjadi bila terdapat dua pasang elektron yang dipakai bersama. Contohnya adalah oksigen. Di sini oksigen memiliki nomor atom 8. Jadi konfigurasinya itu 2 dan 6. Elektron valensinya itu ada 6. Jadi belum stabil. Maka oksigen ini membutuhkan 2 elektron. Nah, karena O yang satunya ini juga membutuhkan 2 elektron, jadi sama-sama menangkap 2 elektron. Seperti agar stabil, maka O di sebelah kiri membutuhkan 2 pasang elektron dari O di sebelah kanan. Begitu pula sebaliknya. Nah, karena terjadi pemakaian bersama 2 pasang elektron, maka dinamakan ikatan kovalen rangkap 2 dan disimbolkan dengan strip 2 seperti pada slide yang ditampilkan. Selanjutnya adalah ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 adalah terjadi bila terdapat 3 pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama. Langsung ke contohnya, yaitu ada N2. Nitrogen memiliki nomor atom 7, jadi elektron valensinya adalah 5. Kita gambarkan terlebih dahulu struktur Lewisnya. Di sini N yang di sebelah kiri digambarkan 5 elektron. N di sebelah kanan juga digambarkan 5 elektron. Karena ini belum stabil nitrogennya, maka nitrogen di sebelah kiri harus menangkap 3 pasang elektron yang di sebelah kanan. Begitu pula dengan N yang di sebelah kanan harus menangkap 3 elektron dari N yang di sebelah kiri. Karena terjadi ikatan antara 3 pasang elektron yang dipakai bersama, maka dinamakan ikatan kovalen rangkap 3 yang disimbolkan dengan strip 3. Jadi N2 merupakan ikatan kovalen rangkap 3. Ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah terjadi di mana elektron dalam pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Langsung saja ke contoh, yaitu antara NH3 dan H+ membentuk NH4+. Dalam soal, biasanya kita disuruh mengidentifikasi manakah yang termasuk dari ikatan kovalen koordinasi berdasarkan struktur Lewis yang telah disediakan. Maka, jika ini dimisalkan 1 di sebelah kiri, dan di sebelah atas itu 2, dan di sebelah bawah itu 3, nomor 3, dan di sebelah kanan, samping kanan itu 4, maka yang termasuk ikatan kovalen koordinasi menurut pengertiannya, maka pada nomor 4. Kenapa demikian? Coba diperhatikan terlebih dahulu, nomor 4, ikatan pada nomor 4 ini, kalau diperhatikan elektron valensi di nomor 4, elektronnya hanya berasal dari N saja. Hanya berasal dari N saja. H sama sekali tidak menyumbang elektron apapun. Sesuai dengan pengertian kovalen koordinasi bahwa pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan, yaitu hanya N saja yang menyumbang, H tidak menyumbang. Maka ini dinamakan dengan ikatan kovalen koordinasi. Lalu mengapa nomor 1, 2, dan 3 itu tidak merupakan kovalen koordinasi? Karena nomor 1 ini H menyumbangkan 1 elektron dan N juga menyumbangkan 1 elektron. Dibuktikan dengan simbol Lewis yang berbeda. Begitu pula dengan nomor 2 dan nomor 3. Jadi yang termasuk dengan ikatan kovalen koordinasi hanya pada nomor 4 saja.
Selanjutnya adalah ikatan logam. Tadi sudah dijelaskan bahwa ikatan yang terjadi antara logam dan non-logam maka disebut dengan ikatan ionik. Ikatan yang terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam dinamakan dengan ikatan kovalen. Lalu, bagaimana dengan ikatan yang terjadi antara unsur logam dan logam? Itu dinamakan dengan ikatan logam. Jadi, ikatan logam adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antara atom-atom logam. Nah, ikatan logam itu bukanlah ikatan ion atau ikatan kovalen. Salah satu teori yang dikemukakan untuk menjelaskan ikatan logam adalah teori lautan elektron. Nah, sifat-sifat ikatan logam itu ada 5. Yang pertama itu sifatnya mengkilap. Yang kedua, konduktor listrik. Yang ketiga adalah konduktor panas. Yang keempat adalah titik leleh tinggi. Dan yang kelima adalah logam itu bersifat keras. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk membaca buku kimia dan mengerjakan soal-soal kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.